Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep himpunan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, kalian mampu menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep himpunan. Yang kedua, kalian mampu menyusun langkah-langkahnya dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari menggunakan konsep himpunan. Dan yang ketiga yaitu mampu menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep himpunan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini diberikan, dari dua tampilan ini kita bisa buat sebuah himpunan, yaitu himpunan hewan ternak ya. Di sini ada ayam, ada bebek, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada juga tampilan untuk ini orang-orang yang bekerja sebagai ASN atau singkatan dari aparatur sipil negara. Kalau familiarnya itu adalah PNS ya. Nah, kemudian satunya lagi adalah pekerjaan sebagai ojek online. Jadi, semua pekerjaan itu adalah pekerjaan mulia, asalkan cara kita mencarinya itu adalah halal gitu ya. Jadi, kita harus menghargai setiap profesi. Dengan saling menghargai, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan. Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan gitu ya. Oke. Nah, erat sekali ya kalau himpunan itu dengan kehidupan kita sehari-hari, karena di awal belajar himpunan pun kumpulan-kumpulan yang kita bahas itu kan tentang yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi tentunya masalah kontekstual pun bisa kita selesaikan menggunakan konsep himpunan. Oke. Nah, di sini diambil sebuah permasalahan untuk menuntun kalian memahami bagaimana caranya menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep himpunan. Di sini ada, ceritanya seperti ini nih. Rita mendapat tugas dari guru untuk mendata pekerjaan warga yang satu RW dengannya. Hasil pendataan harus Rita sajikan dalam diagram pen. Dari beberapa pekerjaan warganya, Rita fokus untuk menyajikan data warganya yang bekerja sebagai PNS dan tukang ojek. Dari data yang dikumpulkan Rita, diketahui bahwa ada beberapa warganya yang bekerja sebagai PNS sekaligus ojek online. Total warga yang ia data sebanyak 200 orang. Berikut datanya. Nah, datanya tersedia dalam tabel. Untuk pekerjaan, totalnya kan ada 200 orang yang didata ya. Untuk yang PNS ada 65 orang, untuk yang ojek online ada 70 orang, untuk yang keduanya ada 20 orang. Tapi ada juga PNS sekaligus ojek online. Jadi mungkin untuk mencari tambahan penghasilan gitu ya, ataupun mencari kesibukan lainnya. Jadi dari sebagian PNS, dari 65 orang warga PNS itu ada yang menjadi ojek online, begitupun sebaliknya gitu ya, yang ojek online ada yang menjadi PNS. Jadi kalau misalkan kita hitung jumlahnya 65 tambah 70 tambah 20 itu kan 155 ya. Jadi bukan berarti atau belum tentu yang sisanya itu tidak bekerja keduanya gitu ya. Karena di sini ada yang bekerjanya PNS sekaligus ojek online. Nah, sebagai saran Bu Reni untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan himpunan, kalian harus memahami soal ceritanya. Kalian harus memahami masalahnya. Dengan cara seperti apa? Ya, dengan cara kalian bacanya yang betul. Jangan asal beres, jangan asal cepat dibaca, tapi harus pas pemotongan atau pemilihan
jeda-jeda kalian membacanya supaya apa yang dimaksud oleh soal, apa yang ditanyakan, apa yang diketahui di soal dapat kalian serap dengan baik gitu ya, dan memudahkan kalian dalam menyelesaikannya. Jadi jangan baca langsung cepet banget gitu ya. Jadi baca yang efektif itu bukan berarti baca yang cepet ya, tapi dipahami maknanya. Oke. Pertanyaannya dari masalah ini, berapa banyak warga di RW Rita yang tidak bekerja sebagai PNS maupun ojek online? Maksudnya itu adalah yang bekerja di luar selain PNS ataupun selain ojek online gitu ya. Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan seperti ini. Kita misalkan dulu ya si orang warga yang bekerja sebagai PNS itu dengan himpunan A, misalkan ya, himpunan A itu warga RW Rita yang bekerja sebagai PNS, dan untuk yang bekerja sebagai ojek online itu dimisahkan dengan himpunan B gitu ya. Nah, untuk semesta sendiri itu kan S ya simbolnya ya. Nah, semestanya sendiri adalah warga satu RW dengan Rita. Dan dari soal kita bisa mengetahui bahwa jumlah semestanya itu adalah 200 nih, dari soal ini ya, 200. Kemudian jumlah dari tabel ini, jumlah himpunan A atau yang bekerja sebagai PNS adalah 65. Jumlah yang sebagai ojek online atau NB adalah 70. Dan untuk keduanya berarti irisan ya. Ingat lagi apa perbedaan irisan dan gabungan. Kalau keduanya itu berarti irisan ya. Oke, jumlah untuk irisan keduanya adalah 20 orang. Nah, kita bisa gambarkan dengan diagram Venn ya, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Karena ada irisan, maka bentuk diagram Venn-nya itu adalah saling terikat. Untuk himpunan A dikasih warna lingkaran warna biru ya garisnya. Untuk himpunan B di lingkarannya menggunakan warna oranye. Oke, untuk menuliskan informasi yang ada di soal ke dalam diagram Venn, kalian harus mulai dari irisannya, dari yang samanya dulu, yang keduanya, yaitu 20 orang ya. Oke, kita tulis 20 orang. Karena ini menyatakan jumlah, maka ingat tidak perlu kalian kasih titik ya. Kalau kalian kasih titik, misalkan titik 20 itu menyatakan anggota, bukan jumlah anggota, karena yang kita gunakan adalah dengan kardinalitas himpunan ya. Oke, irisan A dan B adalah yang terlingkari oleh lingkaran A dan lingkaran B, yaitu 20 orang. Kemudian untuk si A sendiri kan ada 65 ya. Coba kalian fokus ke lingkaran A. Nah, lingkaran yang dibatasi oleh warna biru garisnya. Nah, harusnya 65, sedangkan di sini udah tertulis 20, maka sisanya adalah 45. Begitupun dengan B, untuk B itu ada 70, tapi dalam lingkaran B sudah tertulis 20, maka sisanya adalah 50. Kalau kalian lihat dari diagram Venn yang sudah terbentuk, maka untuk A atau B atau A gabung B ya. Nah, untuk A gabung B ternyata 45 tambah 20 tambah 50 yaitu ada sebanyak 115 warga yang bekerja sebagai PNS atau ojek online gitu ya. Jadi atau itu ya boleh yang PNS, boleh yang ojek online digabung gitu ya. Jumlahnya ada 115. Sedangkan semesta kotak ini harus ada 120. Maka kurang berapa lagi ya? Nah, yang di luar kotak A gabung B, maka itu adalah A gabung B komplemen. Ingat lagi konsep komplemen yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Komplemen itu kan artinya tidak ada di himpunan tersebut, tapi ada di semesta gitu ya. Nah, yang tidak ada di himpunan A gabung B itu berarti sisanya, yaitu semesta dikurangi A gabung B, yaitu 85 warga. Bisa kita tulis di luar lingkaran A maupun lingkaran B, tapi masih dalam kotak segitiga himpunan semesta ya. Kotak persegi panjang atau persegi si himpunan semesta ya. Oke, jadi jawaban dari banyak warga di RW Rita yang tidak bekerja sebagai PNS maupun ojek online yaitu ada sebanyak 85 warga. Oke,
Mudah-mudahan dari penjelasan ini sudah lumayan membuka pemahaman kalian ya, karena ini tidak berbeda jauh juga dengan materi yang sebelumnya kita bahas tentang membuat diagram pen. Hanya bedanya ini sudah dikaitkan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Oke, terus semangat belajar ya, jangan pantang menyerah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini bisa kalian lihat diagram pen yang terbentuk itu kan saling terikat ya. Atau kita tuliskan lagi yang irisannya 20, yang di sini 45, ini 50, ini 85. Jika ditotalkan yaitu adalah 200. Dari diagram pen ini kita bisa analisis. Jadi informasi yang ada di soal itu bisa kita perbanyak. Kita bisa dapatkan lebih banyak lagi informasi. Yaitu jumlah seluruhnya itu kan 200 ya. 45 tambah 20 tambah 50 tambah 85. Nah, kemudian untuk yang PNS itu kan yang A. Yang PNS itu berarti yang lingkaran A, ada 65. Untuk yang ojek online lingkaran B ada 70. Dan untuk yang PNS dan ojek artinya yang irisan keduanya yaitu ada 20 orang. Nah, selain itu kita juga tahu PNS atau ojek. Nah, kalau PNS atau ojek online maka kalian jumlahkan aja yang ada dalam lingkaran A atau B. 45 tambah 20 tambah 50 yaitu 115. Kemudian untuk yang bukan PNS atau ojek berarti yang di luar nih ya, yang di luar lingkaran A atau B yaitu 85 orang. Selain itu, kita bisa mengetahui yang hanya bekerja sebagai PNS. Nah, lihat aja yang hanya bekerja sebagai PNS berarti dia murni PNS, dia nggak ojek online. Berapa coba? Nah, betul, ada 45 ya yang hanya PNS saja gitu ya. Coba sekarang kalau misalkan yang hanya ojek online saja, berapa? Oke, betul, yang hanya ojek online saja yaitu ada 50 orang. Jadi kalau sudah dituliskan dalam diagram pen, itu sebetulnya bisa menjawab berbagai macam pertanyaan ya, tidak hanya pertanyaan yang diajukan dalam soal. Oke, bisa kalian lihat di sini. Di tampilan dari himpunan A dan B yang saling terikat, di sini diberikan untuk irisan itu bagian 1, artinya bagian yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya, atau yang harus dituliskan terlebih dahulu anggotanya atau jumlahnya, yaitu bagian irisannya. Kemudian dilanjutkan bagian yang sisanya untuk anggota A, banyaknya anggota A, sisa untuk banyak anggota B gitu ya, dan yang terakhir adalah sisa yang tidak menjadi anggota A maupun menjadi anggota B. Jadi dituliskan di sini adalah urutannya mana dulu yang harus kalian masukkan datanya ke dalam diagram pen. Oke. Untuk jumlah seluruhnya berarti simbolnya adalah NS. Diperoleh dari, nah kalau dalam diagram pen ini adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Kalau yang PNS berarti NA. NA itu yang mana? Di lingkaran A itu ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti 1 tambah 2 ya. I1 tambah I2. Kemudian untuk yang NB juga sama. Berarti I1 tambah I3. Untuk yang PNS dan ojek online berarti yang irisannya, yaitu yang daerah 1 ya, daerah I1. Kemudian untuk yang PNS atau ojek online berarti daerah yang ada di lingkaran mereka berdua gitu ya, ada di semua lingkaran, yaitu bagian A gabung B itu adalah 1 ditambah I2 ditambah I3. Kemudian yang bukan PNS atau ojek online atau komplemen dari gabungannya adalah bagian 4. Jadi kalau misalkan kalian sudah paham cara mengisi data ke dalam diagram pen atau menyajikan datanya ke dalam diagram pen, insya Allah bentuk masalah konseptual apapun bisa kalian selesaikan ya. Oke, jadi harus tetap semangat. Oke, jadi dapat kita tulis bahwa lihat coba jumlah dari semesta itu karena I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 ini artinya N A gabung B ditambah NA gabung B komplemen. Kemudian untuk mencari jumlah gabungannya, maka tinggal kalian tuliskan jumlah himpunan A ditambah jumlah himpunan B ya,
karena bagian irisan terhitung 2 kali, maka kita kurangi 1 ya. Kurangi irisan dari A dan B gitu. Ini kalau dari segi rumus ya. Tapi kalau dari segi langkah-langkahnya ya seperti yang tadi dijelaskan, yang ditunjukkan ini bagian pertama yang harus diselesaikan gitu ya, atau dicantumkan datanya. Oke. Nah, langsung sudah sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah, nah, untuk rumus mencari jumlah himpunan semesta adalah ini, ya. Oke, N semesta adalah N gabungan ditambah N komplemen dari gabungannya. Kemudian untuk rumus mencari jumlah gabungan 2 himpunan adalah, untuk mencari gabungannya adalah dari himpunan A tambah himpunan B dikurangi irisannya. Kemudian langkah dalam menggambar diagram pen himpunan yang saling terikat, atau sama dengan ini langkah-langkah menyusun menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, yaitu dengan cara mengurutkannya gitu ya. Oke, itu saja penjelasan tentang menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep himpunan. Jangan lupa untuk selalu latihan ya, perbanyak latihan supaya lebih paham lagi dan konsep yang terbentuknya akan lama untuk diingat. Oke, itu saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.